Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita deklarasikan nama Yahweh. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Dengan tidak jemu-jemunya kami mendeklarasikan bahwa Yahweh Elohim kita, Dialah satu-satunya Elohim Echad, satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak untuk dipuji dan ditinggikan. Oleh karena itulah maka kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita masih membahas kelanjutan firman yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hari ini yang keberapa? Yang keenam, 10 tulah Mitzrayim yang keenam. Untuk itu mari kita membuka kitab suci kita di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan coba untuk menerangkan pelan-pelan supaya saudara bisa memahami isi firman yang saya sampaikan pada hari ini. Keluaran 9 ayat 8 sampai 12 yang demikian bunyinya dari Indonesian Literal Translation. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon, ambillah bagimu jelaga dari tungku sepenuh kedua tanganmu, dan biarlah Mose menghamburkannya ke udara di depan mata Paro. Dan biarlah jelaga itu akan menjadi debu di seluruh tanah Mitzrayim,
dan debu itu akan menjadi sebuah bisul yang melepuh, pecah, menyebar pada manusia, pada ternak di seluruh tanah Mitsrayim. Lalu mereka mengambil jelaga dari tungku dan berdiri di depan Paro, dan Mose menghamburkannya ke udara, dan jelaga itu menjadi sebuah bisul yang melepuh, pecah, menyebar pada manusia dan pada ternak. Dan para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Mose, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Mitsrayim. Dan Yahweh mengeraskan hati Paro, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti Yahweh telah berfirman kepada Mose. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, hari ini kita belajar tentang tulah yang keenam. Tulah yang keenam itu berupa bisul atau borok. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa bisul? Dan apa arti bisul? Jadi Tuhan ketika memberikan tulah itu bukan asal berikan begitu saja, tetapi semuanya mengandung makna, mengandung arti. Kenapa kok bukan yang lain tetapi bisul, dan apa arti daripada bisul? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bisul itu di dalam bahasa Ibrania disebut shin. Kalau di Indonesia bisul itu apa saudara-saudara? Wudun, ya, yang dalamnya ada nanahnya, ada darahnya, dan itu cukup sakit kalau kita alami. Padahal biasanya orang kena bisul dalam tubuh manusia berapa? 1. Kalaupun ada lagi ya 2. Tapi yang terjadi di Mitsrayim pada saat itu, muncul banyak bisul dari tubuh manusia. Dan ketika bisul itu pecah, maka bisul itu mengembang ke berbagai tempat. Sehingga seluruh tubuh dari orang Mitsrayim itu dikatakan dari telapak kaki sampai ke kepala itu semuanya berupa bisul. Saudara bisa bayangkan, satu saja sakitnya luar biasa. Apalagi kalau di pantat, tidak bisa duduk, ya. Dan ini di seluruh tubuh, saudara bisa bayangkan betapa kesiksanya mereka. Nah, bisul atau shin ini muncul juga di dalam kitab Ayub atau Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Ayub atau Ayub pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dijumpai shin atau bisul yang sama seperti yang pernah terjadi di Mitsrayim. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tentang Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau dibaca di sana berbunyi wayetse hasatan ma'et penei Yahweh wayak et Ayub biskin ramikaf raklo at kakado. Ini kalau diterjemahkan kata per kata itu sesuai dengan apa yang tertulis di bawahnya. Jadi wayetse itu dan dia keluar, hasatan itu setan itu. Jadi kalau di dalam bahasa kitab suci kita sebetulnya tidak ada istilah iblis. Karena di dalam bahasa Yunani itu satanos.
Kalau di dalam bahasa Ibrani itu Satan atau hasatan, yang dimaksud hasatan itu setan itu, ya. Nah, lalu di manakah ayat yang mengungkapkan tentang bisul yang ada? Nah, yang saya beri tanda ini, saudara-saudara, ya. Biskin itu bisul-bisul. Jadi seperti yang dialami oleh orang Mitsraim, itu juga yang dialami oleh Iyyub. Saudara bisa bayangkan. Dan kalau diterjemahkan persis sesuai dengan yang tertulis dalam Indonesian Literal Translation dari Iyyub pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Satan pergi dari hadapan Yahweh dan dia menyerang Iyyub dengan bisul-bisul panas yang parah dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya. Di sini menggunakan kata ra. Ra itu artinya jahat. Jadi bisulnya bukan bisul seperti kalau saudara mengalami bisulan. Tetapi ini bisulnya bisul yang menyakitkan luar biasa. Maka disebut bisul yang jahat. Nah, kenapa kok Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mitsraim dengan bisul? Skin atau bisul ini merupakan lambang penderitaan. Kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh Iyyub, jadi konteks di kitab Iyyub bukan karena Iyyub melawan perintah Yahweh, melainkan penderitaan karena adanya skin. Jadi beda, ya, bukan melawan perintah Elohim. Tetapi bisul ini merupakan lambang penderitaan karena melawan perintah Elohim. Artinya bahwa manusia kalau melawan perintah Elohim, maka orang itu akan mengalami penderitaan. Nah, skin sendiri itu sudah ditunjukkan kepada kita tentang Yonah atau Yunus. Yunus diperintahkan pergi kemana, saudara? Ke Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsis. Kenapa dia tidak lari ke tempat lain? Kenapa dia larinya ke Tarsis? Ini juga ada tujuannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ada apa di Tarsis? Maka dia melarikan dirinya ke Tarsis. Sebetulnya dengan Yonah melarikan diri ke Tarsis saja, itu sudah menunjukkan kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang Elohim yang dia sembah. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, penduduk Niniwe adalah penduduk yang jahat. Setiap kali ada berita Torah dan kitab para nabi datang ke Niniwe melalui para nabi, maka nabi yang mengajarkan itu akan dibunuh. Karena itu Yonah mungkin berpikir, untuk apa saya pergi ke Niniwe? Karena orang Niniwe itu orang jahat. Biar saja mereka mati di tangan Elohim. Karena Yahweh sudah mengatakan, aku akan bumi hanguskan Niniwe, aku akan binasakan Niniwe, kira-kira demikian. Nah, ini Torah, ya, hukum yang sudah muncul. Sekarang ini banyak terjadi perbedaan, adu argumentasi yang berpikir seolah-olah di perjanjian lama itu hanya Torah, sedangkan di perjanjian baru itu kasih karunia. Ini beda. Kemarin ada pendeta yang ditanya di YouTube, saya menonton
dikatakan bahwa kalau perjanjian lama itu identik dengan Tuhan yang kejam. Karena Torah, artinya Torah itu kejam. Sedangkan Yeshua adalah Elohim yang penuh dengan cinta kasih. Saya katakan ini pendeta kurang jauh belajarnya, saudara-saudara. Saya sudah sering kali mengajarkan dan ini saya ulang-ulang supaya kita jangan sampai terkecoh tentang ajaran-ajaran yang ada di internet. Ada orang yang menekankan Torah, 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 terus Torah. Ada orang yang menekankan kasih karunia, dan kasih karunia. Yang mana yang benar, saudara-saudara? Yang kasih karunia atau yang Torah? Yang benar yang mana? Dua-duanya salah. Orang yang menekankan hanya Torah itu salah. Orang yang menekankan hanya kasih karunia itu salah. Kan saya sudah pernah mengajar, yang benar di dalam Torah ada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ada Torah. Di perjanjian lama ada sesuatu yang ada di perjanjian baru. Di perjanjian baru ada sesuatu yang ada di perjanjian lama. Saya bilang banyak pendeta yang mengajarkannya keliru. Dikatakan sekarang Torah tidak berlaku, tetapi masih mengajar dan berkhotbah menggunakan kitab perjanjian lama. Ini tidak konsekuen, saudara-saudara. Karena perjanjian lama diidentikan dengan Torah. Torah itu sendiri artinya hukum atau pengajaran. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, dan sebagainya. Itu Torah. Sekarang masih berlaku enggak ya? Masih kan? Kalau Torah tidak berlaku berarti jangan membunuh sudah tidak berlaku, artinya kita boleh membunuh. Jangan mencuri sudah tidak berlaku berarti kita boleh mencuri. Ya. Jadi antara kasih karunia dan Torah ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu yang benar. Jadi penekanan Torah saja salah, penekanan kasih karunia saja juga salah. Ketika Yahweh mengatakan kepada penduduk Niniwe bahwa aku akan bumi hanguskan, aku akan binasakan penduduk Niniwe, karena kejahatannya sudah sedemikian luar biasa, sehingga teriakan orang-orang yang ada di Niniwe yang hidup benar sudah sampai kepada Yahweh. Seperti yang terjadi ketika bangsa Israel ada di tanah Mitsraim. Maka Yonah kepahitan. Dia melarikan diri ke Tarsis. Melarikan diri kalau dengan sesamanya bisa. Tapi kalau melarikan diri dari hadapan Tuhan, ini orang yang kebingungan. Dia lupa bahwa Tuhan itu omnipresent, Dia maha hadir, Dia ada di mana-mana tempat. Jadi kalau dia pergi ke Tarsis, Tuhan tahu enggak? Tahu, ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yonah melarikan dirinya ke Tarsis? Di dalam 2 Tawaris 9 ayat yang ke-21 dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, sebab kapal-kapal raja yang berlayar ke Tarsis dengan hamba-hamba Huram, dan 1 kali dalam 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, gading, kera, dan burung merak. Jadi Tarsis itu kota kaya, saudara-saudara. Karena itu Yonah berpikir kalau saya pergi ke Niniwe saya bisa mati.
lebih baik saya pergi ke Tarsis, nanti saya bisa menjadi orang kaya. Kan sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan, orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, tidak mau melayani di tempat yang terpencil. Padahal komitmennya mau melayani kemanapun Tuhan utus. Ke Ambarawa pun sebetulnya saya tidak mau, saudara-saudara. Saya pernah ceritakan bagaimana dulu ketika saya masih memimpin paduan suara, karena paduan suara kelompok saya dari koordinator wilayah bagian barat menang, maka diadu ke tingkat Jawa Tengah dan diadunya di Ambarawa. Waktu itu sore-sore saya melihat udaranya dingin, anginnya kencang. Saya ngomong sama beberapa orang, wah, saya kalau suruh tinggal di Ambarawa mah ogah saya. Udaranya dingin, anginnya kencang seperti ini. Maklum di Pekalongan kan panas, saudara-saudara. Tetapi justru Tuhan tempatkan saya di tempat yang saya tidak suka. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan hati sehingga saya suka di kota Ambarawa. Kalau tidak kejadian tahun 2001 saya sudah tinggalkan, saudara-saudara. Tapi karena saya mencintai jiwa-jiwa di kota Ambarawa dan Tuhan utus saya di Ambarawa, maka saya tidak meninggalkan kota Ambarawa. Nah, demikian pula dengan Yonah. Yonah diperintahkan ke Niniwe, justru larinya ke Tarsis. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, GPF yang ada di Bengkayang membutuhkan seorang pembantu gembala yang menggembalakan untuk membantu penggembalaan. Beberapa waktu yang lalu saya kirim orang datang ke sana. Saya bilang ini gembalanya sudah lanjut usia tetapi mengasihi Tuhan. Bahkan tanahnya juga diwakafkan atau dihibahkan ke GPF. Karena itu kamu layani saja, nanti jika waktunya gembala sidang dipanggil Tuhan, nanti kamu yang menggantikannya. Belum apa-apa sudah mau menyingkirkan gembala sidangnya, saudara-saudara. Tidak tahan. Oleh karena itulah maka beberapa waktu yang lalu saya umumkan di pertemuan Saresehan tentang situasi ini. Siapa yang mau melayani ke Bengkayang? Ogah. Kalau melayani ke Hawaii, melayani ke Los Angeles, melayani ke Jakarta, banyak saudara-saudara ya. Nah, ini seperti Yonah yang tidak mau pergi ke tempat yang sulit. Dulu waktu pertama kali saya datang ke Ambarawa, saya sejujurnya seperti masuk ke tengah hutan. Karena ketika saya masuk ternyata di dalamnya ada 5 kelompok. Kelompok satu menjelekkan kelompok yang lain, mengadu kepada saya. Saya sebagai wakil gembala pada saat itu menjadi kebingungan. Saya mesti membela yang mana? Kalau saya membela yang kelompok satu, kelompok 2 dan sampai ke 5 akan membenci saya. Saya tidak mampu berbuat banyak, saya berdoa dan Tuhan hanya katakan apa? Berdoa. Maka ada tahun kunjungan doa ke gereja, itu sejarahnya. Dan setiap hari orang datang ke gereja, jam-jam orang pergi ke pasar, mampir ke gereja, mungkin mau berangkat ke pasar atau pulang dari pasar mampir ke gereja. Masih ingat ya Bulis ya? Ya Bulis masih ingat, Pak Gianto juga dengan Bu Gianto pasti masih ingat. Itu sejarahnya saudara-saudara. Tetapi dengan adanya kunjungan berdoa di gereja,
5 kelompok ini otomatis cair dengan sendirinya, sehingga tidak terjadi permasalahan. Nah, Tuhan sudah mengatakan kepada Yona untuk berbicara kepada Niniwe karena Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Itu Torah, hukum. Aku akan hancurkan, itu hukum. Tetapi ketika Yona melarikan diri, kemudian dia dimakan ikan, lalu hari yang ketiga dia dilemparkan ke Niniwe, penduduk Niniwe bertobat. Ketika penduduk Niniwe bertobat, Tuhan jadi menghancurkan atau tidak? Tidak, itu kasih karunia. Jadi di perjanjian lama pun ada kasih karunia. Di perjanjian baru yang kasih karunia, apakah ada hukum atau Torah? Ada. Yang paling simpel adalah Roma 8 ayat 1. Maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Pokoknya begitu kita terima Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan menerima hukuman. Itu kasih karunia. Tetapi itu tidak titik, itu masih koma. Sayangnya terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berhenti sampai di situ. Maka terpisahlah orang adanya kasih karunia murni dan adanya Torah murni. Bahkan ada pendeta yang pendukung berat kasih karunia mengatakan, kita percaya kepada Yesus Kristus karena mereka masih menggunakan nama Yesus Kristus. Maka tidak akan ada lagi penghukuman. Walaupun kita membunuh, mencuri, berzina atau apapun saja, pasti selamat. Lah kok enak men? Ayatnya masih koma. Kelanjutannya apa? Yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Itu Torah, itu hukum. Dan hukum bagi kita, yaitu Torah yang hidup, Torah Chaim, adalah Yeshua Hamasya. Paham saudara-saudara? Jadi antara Torah dan kasih karunia tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian contoh yang lain adalah Yehuda Iskariot. Karena dia menjual Yeshua, maka dia depresi. Yehuda Iskariot depresi berat sehingga bunuh diri, mati dengan menggantung dirinya. Dan itu tertulis dalam kitab Matius 27 ayat yang kelima. Matius 27 ayat yang kelima dari Indonesian Literature Translation dikatakan, dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir dan setelah pergi dia menggantung diri. Ini orang depresi berat. Berapa banyak orang mati gantung diri, loncat dari gedung bertingkat, minum racun dan sebagainya. Kemarin waktu saya ke Palu, saya mendengar berita ada anak dari seseorang yang ada di GPF, tetapi anaknya tidak percaya kepada Bapa Yahweh, baru saja meninggal karena minum racun yang dipakai untuk mematikan rumput, saudara-saudara. Jadi minum racun rumput, ya mati karena depresi, ya. Jadi Yudas Iskariot karena menjual Yesua, dia depresi sehingga mati gantung diri. Nah, kita melihat saudara-saudara, pengikut Yesua yang berpindah keyakinan dan menghina firman Elohim itu berakibat fatal. Contoh
beberapa waktu yang lalu ada mu'alaf yang kentutin kitab suci, mati juga. Ada yang mati tabrakan satu keluarga karena baru saja menghina Yesua habis-habisan. Saya katakan kepada para mu'alaf, kalau memang kalian mendapatkan hidayah, tekuni keyakinannya yang baru dengan baik. Bukan ngobrak-ngabrik kitab suci yang sudah tidak diyakininya. Ya. Artinya jangan melawan perintah Elohim. Di sini kita melihat bagaimana Paro melawan perintah Elohim untuk membebaskan bangsa Israel dari Mitsraim untuk bisa beribadah kepadanya. Dan itu dilawannya, sehingga menyebabkan pada akhirnya kita tahu akhir hidup daripada Paro, mati tenggelam di laut. Karena itu jangan melawan perintah Elohim. Pertanyaannya adalah, apa perintah Elohim? Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7, saudara-saudara, ini perintah Elohim yang pertama. Di sana berbunyi, lo tisaet sem Yahweh Elohi kalasawe, kilo yenake Yahweh et asher yisaet semolasawe. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Di situ jelas dikatakan jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Kalau di dalam kitab sucinya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, jangan menyebut dengan sembarangan. Yang dilarang itu menyebut dengan sembarangan, dengan sia-sia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menyebut dengan tidak sembarangan, boleh atau tidak? Boleh. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Boleh membuang sampah atau tidak? Boleh. Karena yang dilarang adalah membuang sampahnya sembarangan. Kalau membuang sampahnya di tempat sampah, yaitu justru yang diminta. Tetapi banyak orang mengatakan, orang Yahudi juga tidak menyebut Yahweh. Ini bagi orang yang mempertahankan nama Allah. Pertanyaan saya, kalau mereka tanya orang Yahudi tidak menyebut Yahweh, memangnya orang Yahudi menyebut Allah? Kan tidak. Dan orang Yahudi tidak menyebut Yahweh bukan karena perintah firman, tetapi karena lebih taat kepada Talmud. Talmudnya apa sudah pernah saya sampaikan supaya tidak terlalu kemana-mana. Tetapi jangan saudara pikir, oh saya sudah percaya Bapak Yahweh. Hati-hati, sekarang ini orang yang sudah percaya Bapak Yahweh juga banyak yang kebablasan. Awalnya menyebut Yahweh, tapi karena mendapat hikmat Tuhan katanya, maka tidak lagi menyebut Yahweh. Ikut-ikutan orang Yahudi menyebutnya Hashem. Hashem itu Ha, itu artinya itu, Shem itu nama. Saudara-saudara, mari kita menyembah Hashem. Artinya saudara-saudara, mari kita menyembah nama itu. Lah siapa? Bisa dipahami saudara-saudara. Nama itu kan banyak. Paula Febrianus nama. Andreas nama. Selamat nama. Yang mana? Hashem itu kan banyak. Dan sekarang ini sedang marak saudara-saudara. Karena itu banyak orang yang sudah menyembah Bapak Yahweh juga kebablasan. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, Keluaran 23 ayat yang ke-13. Keluaran 23 ayat yang ke-13 dikatakan,
Ufkal asyer amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Keluar dari mulutmu untuk menyembah, mengagungkan saja jangan. Saya sedikit koreksi, banyak orang Kristen mengatakan begini, menafsirkan ayat ini dengan salah. Haruslah kamu waspada, juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Itu artinya bukannya tidak boleh menyebut nama Allah. Kita menyebut nama Allah boleh untuk menerangkan. Jadi jangan, kemarin saya beribadah di gereja A. Kan seringkali kita dengar begitu. Kemarin si Yanto masih menyebut-nyebut A. Nah A itu apa? Anton, Andi. Kalau kita menafsirkan ayat ini, berarti ketika kita membaca nama sesembahan lain, misalkan, maka pergilah ke kuil D. Loh, D apa? Padahal Dagon, menyembah patung M, Molok. Nah kenapa kalau kita menyebut Dagon kok bisa mengatakan Dagon, padahal Dagon itu sama dengan Allah juga. Bisa dipahami sampai di sini, saudara-saudara? Halo? Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Kita menyebut nama Allah untuk menerangkan, itu tidak salah. Yang dilarang adalah kalau kita untuk menyembah dan mengagungkan tinggi. Karena Allah bukan Tuhan kita. Sekarang Allah menjadi Tuhannya umat Islam. Kita hormati saja nama sesembahan mereka. Kita punya Tuhan sendiri kok. Ngotot tetap harus ada, padahal tidak punya dasar. Dan saya melihat suatu realitas orang Kristen, pendeta-pendeta kalau berdebat dengan umat Islam yang masih menggunakan nama Allah, pendeta banyak yang kedodoran. Karena memang tidak ada itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan memberikan perintah? Ini perintah loh saudara, bukan himbauan, tapi perintah. Yang ketiga, Keluaran 34 ayat yang ke-14. Kilo tistakawe le el akhir ki Yahwe kanasmo el kanahu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain karena Yahwe yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Artinya Yahwe itu Tuhan yang cemburuan gitu kira-kira. Kalau orang sedang berkasih-kasihan, kemudian kekasihnya menyebut nama lawan jenis yang lain, cemburu enggak kira-kira? Cemburu kan? Nah seperti itulah hati Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menghendaki namanya dibiarkan begitu saja? Artinya Tuhan menghendaki supaya namanya disebut agar jangan dilupakan orang. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 dikatakan, dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah Dia lakukan bagi Israel. Ironis kan? Sudah dikeluarkan dari negeri perbudakan di Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi ternyata dilupakan. Ini ironis banget saudara-saudara. Sampai tidak mengenal. Kenapa? Karena tidak disebut.
Waktu saya mengadakan reuni yang diprakarsai oleh Pak Pola dengan teman-teman SMA saya, banyak yang saya lupa, nama masih kadang ingat-ingat, kadang lupa, wajah juga sudah banyak yang lupa. Kenapa? Karena sudah lama tidak disebut, tidak dilihat. Oleh karena itulah Tuhan tidak menghendaki. Lalu ada orang yang mengatakan begini, oh itu kan di perjanjian lama, sekarang kita tidak berlaku Pak. Oke, sekarang kita lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37 dikatakan, wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika bekala fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yeshua yang mereka kenal dengan nama Yesus Kristus mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Jadi mustahil orang mengasihi Yahweh jika menyebut saja tidak mau. Istilah di Jawa, rasudi aku nyebut jenengmu. Ya kan? Kenal Yahweh ditaruh di otak, tetapi dengan tujuan supaya jangan disebut. Ini artinya menyangkali. Katanya cinta. Yeshua mengajarkan kasihilah, cintailah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Masa orang sedang jatuh cinta menyebut namanya tidak mau? Saya mengamati orang yang sedang jatuh cinta, saudara-saudara. Ngobrol sana sini, nanti lagi-lagi yang disebut nama kekasihnya. Ngobrol sana sini yang disebut nama kekasihnya. Ya. Jadi kalau mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi menyebut namanya saja tidak mau, itu bullshit, omong kosong. Dan Yeshua sendiri yang mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Kemudian yang kedua, skin itu lambang kenajisan. Dan itu tertulis di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-11. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Mose, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Mitsraim. Jadi bisul ini merupakan lambang kenajisan diberikan kepada mereka. Ternyata mereka tidak mampu menghilangkannya. Kenapa? Karena mereka sendiri juga najis. Contohnya, korupsi di instansi-instansi di Indonesia saat ini, bisakah diberantas? Mustahil diberantas. Karena oknum-oknum pemimpinnya korupsi juga. Terbukti apa? Undang-undang perampasan koruptor tidak disetujui karena takut kena dan jadi miskin. Masuk akal enggak? Katanya sebagai orang-orang DPR mewakili rakyat. Apa kira-kira rakyat senang kalau duitnya dikorupsi? Ya tentu enggak senang. Lalu Presiden menyodorkan undang-undang perampasan harta koruptor. Seharusnya senang dong. Lah kok malah enggak disetujui, ada apa? Nanti kalau diomong ikut-ikutan korupsi, buktikan. Jangan asal ngomong. Ya saya enggak bisa membuktikan dong, maling kok disuruh buktikan. Tapi kalau bicara soal hati nuraninya, bisa enggak mengelak dari hati nuraninya? Kadang saya gergetan loh saudara-saudara. Ya, buktinya DPRD di Malang 100%, 99%
koruptor semuanya, sehingga waktu itu ketangkep semuanya. Ada satu yang tidak ikut karena pada saat kejadian sedang sakit. Ini kisah yang saya baca di koran. Kalau tidak sakit mungkin juga ikut-ikut juga. Jadi nanti ada DPRD di penjara. Di dalam penjara ada DPRD. Ya. Oleh karena itulah maka saya pernah katakan, kalau model seperti di negara China yang korupsi ditembak mati, habis saudara-saudara. Berarti Pak Yakub mau menuduh kami. Oh ya, tidak menuduh, tetapi kira-kira. Kalau memang tidak korupsi jangan tersinggung. Kalau yang tersinggung ya itu sama saja. Itu yang kedua arti daripada skin. Yang ketiga, kenapa Tuhan berikan bisul-bisul sebagai tulah yang keenam? Yang ketiga adalah untuk menyadarkan masyarakat Mitsrayim atau Mesir bahwa manusia itu tubuhnya rentan terhadap penyakit dan hanya kuasa Elohim yang mampu menyembuhkannya. Di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 saya akan baca, dikatakan, dan lihatlah seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, dengan mendekati dari belakang ia menjamah jubah-jubahnya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Ngomong sama diri sendiri, kalau aku menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan Yesus setelah berpaling dan memandangi dia berkata, teguhkanlah hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan engkau, dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bayangkan, perempuan ini sudah mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Artinya sudah hilang pengharapan, tetapi dengan kuasa jubah atau talit Yeshua, maka dia mengalami kesembuhan. Kemudian selanjutnya di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 saya akan baca. Setelah hal-hal itu ada suatu perayaan orang-orang Yahudi dan Yeshua naik ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang memiliki 5 serambi. Di serambi-serambi itu terbalinglah sejumlah besar orang-orang yang sakit, buta, timpang, lumpuh sambil menantikan goncangan air kolam itu. Sebab dalam sesaat seorang malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Lalu orang yang pertama kali masuk setelah goncangan air itu, ia menjadi sembuh apapun penyakit yang dideritanya. Perhatikan, dan di sana ada seorang yang menderita 38 tahun. Bayangkan 38 tahun dalam penyakitnya. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa ia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, maukah engkau menjadi sembuh? Ini Yeshua memberikan penawaran. Ayat 7 katakan, orang yang sakit itu menjawab kepadanya, Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku. Ya jelas, ketika kolam bergoncang kan orang rebutan, semua orang kan pengen sembuh. Masa orang bisa request, tolong ya saudara-saudara, tenang dulu, nanti kalau airnya bergoncang, izinkan saya yang nyemplung dulu. Ngengsot, nunggu ngengsotnya saja, malaikatnya sudah pergi. Jadi tetap berebutan. Ayat 8, Yeshua berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh, dan dia mengangkat tilamnya berjalan, dan pada hari itu adalah hari Sabat.
Orang yang lumpuh ini juga sudah membuat dirinya frustasi dan putus asa. Tetapi Yeshua HaMashiach yang berkuasa menyembuhkannya. Artinya apa? Kalau ada di antara saudara yang punya penyakit yang membuat saudara putus asa, sekarang tidak perlu putus asa. Yeshua yang engkau sembah di dalam nama yang dahsyat itu mampu menyembuhkan. Karena dia adalah Yahweh Rafa sang penyembuh. Dokter boleh mengatakan tidak ada pengharapan, tetapi dokter di atas segala dokter yaitu Yeshua mampu memberikan pengharapan. Dan ini bukan hanya untuk mengencourage atau mengobarkan semangat saudara, tidak. Tetapi dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya mujizat masih terjadi. Saudara percaya? Jika kita mengakui, kita percaya dan kita beriman, terjadilah mujizat dalam kehidupan saudara. Sekarang saya lanjutkan dengan yang bagian terakhir, yaitu makna huruf dari kata sin. Makna huruf dari kata sin itu ada 4 huruf ya saudara-saudara. Skin itu 4 huruf. Yang pertama adalah sin. Sin itu lambang api atau kehancuran, tetapi juga dikaitkan dengan shalom atau damai keselamatan. Saya ingin saudara mengamati kalau Pastor Simeon doa berkat, coba saudara perhatikan tangannya, itu lambang sin, yang artinya shalom atau damai atau keselamatan. Itu yang sin. Kemudian yang kedua hurufnya adalah chet. Chet itu melambangkan kehidupan dan kekuatan supranatural, tetapi juga dikaitkan dengan kata kai yang berarti hidup. Kemudian yang ketiga yod. Yod itu melambangkan energi spiritual yang artinya kecil tetapi penting dan kuat, karena yod adalah huruf yang paling kecil dari semua huruf Ibrani. Jadi saudara bisa perhatikan sin, ket, yod, kemudian yang terakhir nun. Ya. Nun itu apa? Nun melambangkan iman atau ketabahan. Jadi dalam kaitannya dengan kasus bisul di Mitsrayim, itu mengandung makna energi spiritual dari Elohim yang menghancurkan kehidupan seperti api, karena Paro tidak bergeming terhadap peringatan Elohim. Karena itu terapkan di dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan menegur saudara melalui firman, hendaklah saudara berubah, kalau tidak saudara akan mengalami hal yang sama seperti Paro. Karena energi spiritual dari Elohim itulah yang akan menghancurkan seperti api. Jadi orang yang melawan perintah atau kehendak Elohim, cepat atau lambat pasti hancur kehidupannya. Api, saudara bayangkan api, baja pun meleleh saudara-saudara. Jadi jangan mengeraskan hati seperti Paro, karena tidak ada satu benda pun yang mampu bertahan terhadap api. Bayangkan baja itu adalah benda yang paling keras, besi yang paling keras, itu pun bisa meleleh, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka hendaklah kita belajar untuk mentaati kebenaran firman. Yang jelas orang yang taat dia akan diberkati. Diberkati tidak hanya berbicara soal uang, materi, tetapi kesehatan, tidak ada masalah, dan banyak hal. Jadi kalau saudara bangun pagi bisa ngeluk boyok begitu ya, itu patut saudara mengucap syukur. Saya waktu pinggangnya kecetit, waduh, untuk berdiri saja tidak bisa, saudara-saudara. Sakitnya setengah mati. Jadi ketika kita bisa berdiri, oh Tuhan, aku bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Jangan kita bersyukur ya,
Tuhan terima kasih gajiku naik. Tuhan terima kasih aku dapat uang kaget. Jangan hanya itu. Tetapi ketika saudara bangun pagi melek moto, aku kok masih di ruang tidur. Haleluya, puji Tuhan, artinya saya masih hidup. Nah kalau saudara bangun ternyata di depan saudara dalam malaikat, berarti saudara sudah game over. Karena itu kita patut mengucap syukur. Kemarin Pastor Simeon katakan kita harus belajar menjadi orang yang ahli syukur. Karena bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang paling dibenci Tuhan adalah mengeluh. Urip kok koyo ngene Tuhan, mbok wis pateni wae aku. Ya kan lucu saudara-saudara. Syukuri. Saudara belajar bersyukur. Mau? Dengan bersyukur kita akan tetap merasakan damai sejahtera dari Bapa Yahweh. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini memberkati di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh karena Engkau telah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Kami sadar jika kami taat akan kebenaran firman-Mu, maka berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani akan menyertai dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami memiliki hati yang keras seperti Paro, sehingga kami akan mengalami kehancuran. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apabila kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan, baik yang Ambarawa maupun yang dari luar kota. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka orang jahat, kerusakan kendaraan maupun gangguan-gangguan lain. Tibakan di rumah dengan selamat dalam damai sejahtera Elohim. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Apabila ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yesh mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.